Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farrozi dari UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu masalah yang terjadi yang disebutkan oleh COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 berdampak pada semua sektor di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan. Di sini saya akan membahas masalah yang terjadi pada bidang kesehatan. Faktor-faktor yang ada pada bidang ini yaitu yang pertama, banyaknya rumah sakit yang sudah siap menangani pasien COVID-19. Yang kedua, banyaknya petugas medis yang juga siap melayani pasien di garda terdepan. Dan yang ketiga adalah jumlah pasien COVID-19 itu sendiri. Dari tiga faktor itu, kita akan membahas faktor yang ketiga, yaitu jumlah pasien COVID-19 itu sendiri. Jadi, ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita dilanda pada wabah atau pandemi. Yang kemungkinan pertama yaitu jumlah kasus melonjak tinggi secara signifikan, seperti ini. Dan tetapi durasi wabah semakin pendek. Jadi ada min plusnya. Kasusnya tambah tinggi secara cepat atau penyebarannya cepat, tetapi durasi wabahnya itu lebih singkat daripada yang kedua. Yang kemungkinan kedua yang saya maksud itu adalah kurva kedua ini, yang warna biru. Yang kedua ini jumlah kasus naiknya pelan-pelan. Naik pelan-pelan atau sedikit demi sedikit, tetapi durasi wabah semakin lama dari sini sampai sini. Nah, dua kemungkinan ini terjadi jika kita mengasumsikan total pasien dari awal sampai akhir wabah adalah sama. Atau luas di bawah dua kurva ini itu sama. Kita hapus dulu ya. Tapi yang membedakan adalah seberapa cepat penyebaran dan durasi wabah itu sendiri. Jika kita disuruh memilih, pasti kita akan memilih kurva yang warna merah kan. Karena dari sini kita bisa untung waktu karena lebih singkat. Tapi kita lupa kalau di sini ada minusnya, yaitu maksud saya begini. Jika kita disuruh memilih, pasti kita akan memilih kurva yang berwarna merah. Kenapa? Karena durasinya ini lebih cepat dan jumlah orang yang kena COVID-19 ini diasumsikan sama banyak. Nah, tapi ada masalah yang muncul di sini, yaitu sebentar kita next. Nah, ini dia. Kapasitas fasilitas kesehatan kita masih belum maksimal, yaitu masih di garis ini, putus-putus ini. Jadi, gimana dong harusnya untuk mengatasi wabah ini? Nah, salah satu caranya yaitu kita harus membuat agar grafik jumlah kasus pandemi saat ini menjadi seperti garis yang warna biru. Karena jika kita sampai garis ke warna merah, bagian sini yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dari rumah sakit atau pemerintah
kemungkinan akan meninggal. Dan itu sangat merugikan kita semua. Maka dari itu, terutama kita warga Indonesia, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kurva yang terjadi di negeri kita ini seperti kurva yang berwarna biru. Dan nilai minusnya dari kurva merah ini adalah, bayangkan jika sampai ke durasi ini ada banyak sekali orang yang tidak terlayani oleh pihak medis, yang bahkan berujung kematian karena tidak mendapatkan pengobatan secara langsung dan bisa saja menyebar lebih luas lagi. Karena COVID itu menular dengan cepat dan sangat gampang. Oh iya, karena ini video perlombaan matematika, maka saya dituntut untuk membuat permodelan matematika dari masalah yang saya presentasikan. Jadi saya akan membuat permodelan matematika dari grafik ini. Sebentar, ada kendala. Saya hapus dulu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa delta NH, kita misalkan nih, NH itu jumlah kasus per hari. Jumlah kasus per hari, yaitu ada di sini. Ini harinya ya. Selanjutnya, kita misalkan R, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID. Kita kan tidak tahu berapa tepatnya orang-orang yang bertemu pasien COVID. Pastinya setiap orang berbeda-beda, jadi kita simpulkan dengan rata-rata. Setelah itu, kita misalkan peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa delta NH atau selisih orang yang positif per hari yaitu NH kalikan R kalikan P. Selanjutnya, kita dapat mengetahui NH plus 1, yaitu NH di hari yang selanjutnya. Jumlah total orang positif di hari berikutnya, yaitu NH orang positif di hari sebelumnya atau kemarin lah, ditambah NH kalikan R kalikan P, atau pertambahan kasus per hari H. Nah, hari kedua, NH plus 2 sama dengan 1 plus R kali P tutup kurung kuadrat, karena hari kedua nih ya, dikalikan NH. Nah, kenapa nih kok dikuadratin? Karena di grafik ini adalah grafik eksponensial, bukan linear. Karena tiap hari itu misalkan ada satu wabah nih, satu orang yang terkena virus. Setelah itu dia bisa menular ke 2 orang. Nah, 2 orang ini bisa menular lagi ke 4 orang. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah eksponensial, persamaan eksponensial. Nah, selanjutnya hari ke X kita dapat menyimpulkan bahwa rumus untuk grafik tersebut adalah 1 plus R kali P pangkat X dikalikan NH. Ini nanti yang kita pakai untuk menentukan jumlah orang yang terkena COVID-19.
Nah, sekarang kita ke contoh soal. Jika kita tidak social distancing, ini keadaan jika kita tidak social distancing ya. Diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Berarti R-nya 50 orang. Dan peluang orang itu tertular adalah 1%. Kecil ya, 1%. Jadi RP-nya atau R kali P sama dengan 50 dikali 0,1 sama dengan 0,5. Sedangkan kita misalkan pasien yang sudah ada adalah 100 orang. Nah, jadi dari soal ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap satu orang pasien positif, dia itu akan bertemu dengan 50 orang baru yang tidak terjangkit wabah ini, yaitu yang ada di R ini ya. Setelah itu peluang mereka kena adalah 0,01 atau 1%. Jadi NH plus X sama dengan 1 ditambah RP. Ini rumusnya saya tulis lagi ya. NH plus X sama dengan 1 plus RP. RP-nya berapa tadi? Ini 0,5 kan? 0,5 pangkat X kalikan NH. NH-nya 100. Kemudian ini. Dan hasilnya adalah 29.192 orang. Banyak sekali kan? Ini dalam waktu. Oh, ini yang ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-14. Jadi kita cuma ganti X-nya ke 14. X-nya ganti 14. Dimasukin dan hasilnya 29.192 orang. Banyak banget kan? Ini orang. Dan contoh soal selanjutnya yaitu kondisi ketika dengan social distancing seperti kita sekarang ini. Mungkin jika orang yang bertemu pasien positif adalah 10 orang rata-ratanya dan peluangnya juga sama 1% atau 0,01, maka RP-nya adalah 0,1. Dan kita buat NH-nya itu sama juga 100. Yang ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-14. Sama juga ya. Yang membedakan adalah R-nya. R-nya 10 orang. Yang tadi 50 orang. Jadi R kali P 10 kali 0,01 yaitu 0,1. Jadi 1 plus 0,1 sama dengan 1,1. Nah, ini kan 14. Pangkat 14 ditaruh ke X-nya. Karena hari ke X sama dengan hari ke 14, X-nya diganti 14. 1,1 pangkat 14 kalikan 100 sama dengan 379 orang. Nah, ini jauh sekali kan. Karena ini eksponensial, maka bisa perbedaannya itu sangat jauh sekali. Nah, gimana sih caranya kita agar kita bisa mencapai ini, mengimplementasikan grafik yang warna biru ini agar yang terinfeksi itu tidak 29.192 orang, tetapi yang minimal yaitu 379 orang. Caranya dengan memperkecil R kali P. Karena yang tadi 0,5 RP-nya yang 0,5
itu bisa mencapai 29,192 orang. Sedangkan kalau nilai RP sama dengan 0,1, maka nilai akhirnya itu 379 orang. Padahal ini cuma selisih 0,4 dan ini selisih 28 ribuan. Jauh banget perbedaannya. Nah, caranya agar kita dapat mengimplementasikan agar R kali P-nya itu kecil, maka kita harus yang dari R, social distancing atau stay at home, diam di rumah. Nah, kenapa kalau kita diam di rumah? Untuk agar jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID itu semakin sedikit. Kan kita di rumah, nggak mungkin dong ketemu orang itu yang terkena positif, kecuali orang yang di rumah kita positif. Mungkinlah dibawa ke rumah sakit agar tidak bercampur dengan kita. Dan yang kedua, kita harus meminimalkan nilai P-nya. Nilai P. Apa itu nilai P? Nilai P itu tadi apa ya? Peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, peluangnya gimana sih cara mengurangi peluang orang tertular COVID-19? Yaitu dengan cara gunakan masker. Jika keluar kita harus gunakan masker. Banyak sekali dari kita yang tidak menggunakan masker jika keluar rumah. Dan yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Ingat pesan mama. Dan yang ketiga, hidup sehat, pola makan yang teratur, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jika semua ini telah dikerjakan, telah dilakukan oleh kita semua, insya Allah nilai R kali P akan mengecil dan grafik segera turun. Semoga wabah COVID-19 di Indonesia kali ini segera berakhir. Dan sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.